Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini urgent ending untuk teman-teman dari UPI. Ini urgent ending untuk teman-teman dari Jogja. Selamat pagi, Sugeng Raul, Jogja Sumping, Sampurasun. Baik, panjang ya. Pertama-tama, mari kita sama-sama bersyukur sesuai dengan ayat suci Al-Quran yang tadi telah dibacakan. Karena dengan kehadiran Anda semua di kampus FPIPS ini menyambut salah satu tari silaturahim, baik bagi mahasiswa FPIPS sendiri maupun mahasiswa BIS. Jadi itu patut kita syukuri. Tanpa kehadiran Anda semua di sini, mungkin kita tidak pernah bertemu di dunia nyata atau di dunia maya mungkin saja. Dunia ini. Saya menyambut gembira sekali kedatangan dari keluarga dari UND. Kalau UND itu adik kandung kami, karena Pak Rohman Wahab itu adik kelasnya Profesor Sunario, rektor kami. Ya, Pak Rohman Wahab itu alumni dari UPI. Jadi betul-betul ada darah antara UND dan UPI. Ya, jadi adik kakak gitu ya. Jadi adik kakak. Sama, bidang ilmunya sama lagi. Rektor UPI yang kemarin, Pak, yang masih sekarang dengan Pak Rohman Wahab sama-sama dari bimbingan konseling, dan rektor UPI terpilih juga dari bimbingan konseling juga. Jadi ada kesamaan lah sedikit. Dua dikit juga boleh. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang bagi adik-adik mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta di Universitas Pendidikan Indonesia. Ini salah satu universitas LPTK yang tidak pernah memakai kata negeri adalah UPI. Jadi tidak Universitas Negeri Bandung enggak, tapi Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi nanti adik-adik bertanya, kenapa sih UPI tidak lantas-lata dengan LPTK yang lain pakai Universitas Negeri Bandung gitu ya? Kita UPI ingin levelnya Indonesia paling tidak. Enggak seperti itu. Artinya para pendiri UPI itu ingin pendidikan menjadi ruh utama di dalam penyelenggaraan pendidikan di UPI. Jadi apapun program studinya, baik itu pendidikan maupun bukan pendidikan, calon guru ataupun calon profesi yang lain, bahwa di dalam sendi kehidupan sehari-harinya berdasarkan atau bernilaikan pada nilai-nilai pendidikan. Itu di UPI. Sehingga di UPI ini kami di Fakultas FPIPS itu punya 11 program studi dan departemen plus 1 departemen pendidikan umum yang membina seluruh mahasiswa UPI. Nah, di departemen kami di FPIPS ini ada 5 departemen. Ada departemen pendidikan kewarganegaraan, ada departemen pendidikan geografi, departemen pendidikan sejarah, departemen ilmu komunikasi, departemen pendidikan umum, ada 5 departemen. Selanjutnya ada 6 prodi. Ada prodi pendidikan IPS, ada prodi pendidikan sosiologi, ada prodi pendidikan agama Islam, kemudian ada prodi prodi manajemen pemasaran pariwisata, ada manajemen resort and leisure, ada manajemen industri catering, dan ada 1 program D3 yaitu survei pemetaan dan informasi digital. Jadi di FPIPS ini ada program studi yang mendidik calon-calon tenaga
pendidik di sekolahan, ada program studi dan departemen yang mendidik calon-calon profesional di bidang yang lainnya seperti pariwisata dan komunikasi serta bidang surveyor di Indonesia. Itu dia kami. Kemudian kami juga punya, seperti saya katakan tadi, ada departemen pendidikan umum. Kalau pendidikan umum itu dasar-dasarnya mengajar survei. Jadi ada mata kuliah umum yang di koordinasinya ada di FIPS. Mereka mengajar di seluruh universitas, program studi yang ada di universitas, dan punya kewajiban juga untuk menanamkan nilai-nilai kepribadian, nilai-nilai pendidikan sesuai dengan visi dan misi. Itu salah satu sebabnya mengapa UPI tidak berganti nama menjadi Universitas Negeri Bandung. Ya, jadi adik-adik dari Jogja boleh cek XLPTK yang 12 itu hanya UPI yang pakai Universitas Pendidikan Indonesia. Di kalau yang lain pasti memakai namanya UNY, UNJ, UNF, UNIMA, dan lain-lain. Itu ya. Kemudian di kami di UPI di dalam perangkat organisasinya di universitas itu UPI itu sudah perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTNBH. Mungkin kalau ini satu-satunya juga ex LPTK yang PTNBH. Jadi UPI ber-BH berbadan hukum. Itu sudah dianggapnya sudah dewasa. Seperti perguruan tinggi yang lain seperti UI, ITB, IPB, USU, UNPAD sekarang baru, kemudian pasti yang lain adalah PTNBH itu. Mungkin nanti menyusul UNJ. Mungkin. Kalau ditanya apa sih bedanya PTN ber-BH itu dengan PTN tidak ber-BH gitu kan? Artinya UPI karena sudah dewasa sudah bisa memanage sendiri dari bidang pendidikan maupun bidang yang lainnya, ya, akademik maupun non akademik. Artinya biaya penyelenggaraan pendidikan pun UPI boleh mengelola sendiri, sebetulnya itu, termasuk membuka dan menutup program studi sendiri tanpa harus ke DIKTI. Hanya DIKTI itu sebagai tebusan saja. Kalau suatu hari salah satu program studi di FIPS tidak ada peminatnya, boleh ditutup oleh UPI. Suatu hari ada permintaan masyarakat banyak sekali ingin program studi A, misalnya bidang studi ingin jadi manajemen artis misalnya, nah bisa kita buka, bisa sesuai dengan permintaan masyarakat. Tapi kalau sudah tidak ada peminatnya, tutup lagi boleh. Jadi UPI bisa on off program studi itu. Jadi bisa di on kan, bisa di off kan. Itu perguruan tinggi kebadan itu, termasuk juga mengelola kurikulum sendiri. Ya, itu nanti ke depan WNE juga bolehlah cerita pas dari sini ke Pak Rahmat, udah pengen seperti UPI aja PTNBH ya, silakan diurus oleh mahasiswa. Biasanya gerakan mahasiswa itu mempengaruhi kebijakan tidak hanya di universitas, bahkan di nasional pun sudah terbukti ya, gerakan mahasiswa itu mempengaruhi kebijakan nasional. Ya, jadi kemarin ada yang tadi kita ikut ke Jakarta, dari WNI ada yang ikut ke Jakarta nggak? Diundang makan malam oleh Pak Jokowi. Apa sekarang di Solo lebih dekat kok undangannya? Boleh saja, pasti Pak Jokowi takut sama mahasiswa. Lapor saya dari WNY, saya mau ikut pesta pernikahan, pasti dibolehkan masuk. Karena mahasiswa mempengaruhi loh kebijakan nasional, terbukti ya, dari sejak kemerdekaan, peristiwa Malari, peristiwa Reformasi sampai kemarin. Meskipun banyak kritikan juga di antara teman-teman Anda, ya, Anda baca sendirilah di media sosial. Nah, saya setuju ya dengan mahasiswa untuk ikut berkoordinasi kebijakan nasional. Tentu karena ini adalah Anda mahasiswa, cara-caranya juga harus dewasa. Bukan seperti anak-anak merengek-rengek, kegoleran di jalan, ya jangan. Ya, kalau yang gogoleran tahu gogoleran, guling-guling di jalan, ya, itu berarti anak kecil, itu merengek-rengek. Tetapi Anda gerakan mahasiswa, gerakannya sudah gerakan nalar. Bukan lagi gerakan yang membakar ban di jalan. Bukan. Beda gerakan. Ya, gerakannya harus nalar, Anda harus bisa mempengaruhi, Anda bisa menulis, Anda bisa dialog dan lain-lain. Nah itu
Ya, bukan berarti nggak boleh demo, boleh demo silakan, tapi jangan halangan jalan batu. Karena kalau ada yang tertabrak, nah dan sebagainya. Anda sudah dewasa, apalagi Anda berguru ke perguruan tinggi LBH, dewasa. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Untuk boleh nanti Anda diskusi. Kebetulan saya ini sedang menerima teman-teman Anda di UPI ini dikasih peluang. Ini kasih peluang satu untuk penangguhan biaya kuliah. Sama kan ada UKT kan? Kemudian UKT itu singkatannya untuk apa? Uang kuliah tunggal. Kalau di UPI ada uang kuliah terkreditkan boleh. Tertangguhkan boleh. Jadi di UPI itu ada dua program. Sekarang saya sedang melayani mahasiswa. Ada sedang penangguhan biaya pendidikan, ada juga bantuan biaya pendidikan, itu semuanya di online kan. Sekarang saya bilang pada para pengurus BEM. Nah, jadi kalau tidak online, tidak saya layani, tidak kami layani, kan semuanya suka online. Nggak ada istilahnya mahasiswa nggak ngerti online, itu namanya bukan mahasiswa. Mungkin mahasiswa tapi di negeri antara-antara. Nah, jadi semuanya harus online. Setelah online ditutup tanggal 29 Mei kemarin, syarat-syaratnya diajukan, maka kami panggil orang tuanya. Betul tidak mengajukan penangguhan, betul tidak mengajukan bantuan. Di PIPS, di fakultas saya verifikasi saja, berarti universitas yang menentukan. Jadi dibuka peluang untuk itu. Tapi saya dapat mendengar di Jogja sih sudah kaya-kaya, jadi tidak usah penangguhan. Dan saya bayar kemarin di UNPAD juga sama, bahkan di FISIP pun di UNPAD tidak terpenuhi, di ITB tidak terpenuhi. Jadi UKT yang kelas 1 kelas 2, UKT yang paling rendah ke 1 ke 2 masukkan bidik misi baik di ITB maupun di UNPAD. Kalau di UPI UKT pun UKT bidik misi pun masih antri. Jadi masih banyak mahasiswa yang dilamar. UPI ini termasuk perguruan tinggi negeri yang banyak dilamar, oleh peserta bidik misi. Kalau UNPAD, perguruan tinggi yang paling diminati seluruh Indonesia adalah UNPAD. Daftar terbanyak itu UNPAD. Universitas UNPAD. Tidak ada koma. Tetapi program studi yang paling banyak dilamar seluruh Indonesia adalah Fakultas Kedokteran UI. Jadi peminatnya paling banyak Fakultas Kedokteran UI, tapi perguruan tinggi negeri yang banyak diminati se-Indonesia itu adalah UNPAD. UPI, perguruan tinggi negeri paling banyak diminati oleh mahasiswa ini. Artinya kita kampus perjuangan rakyat. Jadi seperti itu. Jadi kenalannya kita seperti itu. Jadi ada 8 fakultas ya di UPI, PIPS salah satunya. Kemudian struktur organisasinya kita nanti tanggal 16 Juni akan melantik rektor baru UPI itu. Struktur organisasi seperti apa? Mungkin ada penambahan jumlah wakil rektor, penambahan jumlah wakil dekan mungkin dimungkinkan oleh statuta UPI. Sekarang ini di PIPS hanya 1 dekan, 2 wakil dekan. Saya sendiri adalah wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan. Sehingga saya seringkali melayani mahasiswa dari mulai mahasiswa yang berkegiatan sampai mahasiswa yang beri bantuan. Termasuk juga mahasiswa yang curhat diputuskan oleh pacarnya. Termasuk saya juga melayani akademik dosen, akademik mahasiswa dan lain-lain. Jadi wakil dekan 1 di PIPS itu pamit. Nah, jadi banyak sekali kegiatan. Jadi maaf kalau saya juga tidak bisa mendampingi Anda semua sampai selesai acara ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saudara Ketua BEM PIPS, Ketua BEM PIS dan seluruh jajarannya. Terima kasih. Selamat bersilaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.